Oke, untuk yang bisa dilakukan oleh anggota Gerakan Pramuka sebetulnya banyak yang bisa dilakukan, walaupun dalam keadaan sekarang itu sudah diterapkan yang namanya dengan PSBB, yang kemudian tentu semuanya sekarang dibatasi, mulai dari berkendara itu harus sendiri, kemudian sekarang pun ojek online tidak boleh membawa penumpang, hanya sebatas untuk mengirimkan barang ataupun memesan makanan. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman pramuka di rumah itu tentu banyak. Salah satunya misalkan bisa melakukan kegiatan-kegiatan diskusi walaupun tidak berlatih di lapangan. Ingat bahwa pramuka itu tidak selamanya harus berlatih di lapangan. Tentu bisa juga berdiskusi melalui media-media online seperti Zoom ataupun video call dan yang lainnya, yang tentunya itu tetap bermanfaat dalam pembelajaran kepramukaan itu sendiri. Selain itu, misalkan pramuka bisa terbagi dalam beberapa tahap. Satu, misalkan pramuka itu bergerak membantu dalam bidang membantu masyarakat. Yang kedua, bisa membantu tim kesehatan kita yang sekarang sedang berusaha untuk bisa menyembuhkan ataupun merawat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Kemudian bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan penting yang lainnya yang dalam membantu penanganan COVID-19 ini, dalam mengedukasi secara media online dan yang lainnya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Dan ingat teman-teman, sebetulnya pramuka itu harus bersiap dalam keadaan apapun, karena pramuka tentu harus memiliki inovasi-inovasi yang kita, ya setidaknya keadaan wabah sekarang kita bukan malah berhenti untuk melakukan kegiatan, tapi kita juga harus berinovasi dalam membantu tim kesehatan agar nanti penanganan COVID-19 ini cepat selesai. Bahkan untuk sampai hari ini penambahan itu kan tetap masif, dan kita harus tetap mencoba untuk memberikan edukasi agar apa? Agar satu, masyarakat kita ataupun saudara-saudara kita itu tidak panik. Yang terpenting tidak panik, kemudian tetap tenang, berikhtiar untuk tidak terjangkit virus COVID-19 ini dengan tentunya mencuci tangan, menggunakan masker dan yang lainnya, sehingga kita bisa terjauhkan dari COVID-19 ini. Begitu, Pak. Kegiatan yang bisa dilakukan di rumah sendiri itu adalah yang pertama, kegiatan grup band sendiri. Misalkan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan, ini sebelumnya saya udah bikin catatan ya, catatan kecil untuk kegiatan apa saja yang sering saya lakukan ketika saya di rumah. Yang pertama itu kegiatan untuk diri sendiri. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di rumah sambil menjaga jarak fisik adalah membajakan diri sambil bersantai. Misalnya menggunakan masker wajah sambil nonton film, atau duduk di taman sambil minum teh atau kopi hangat. Me time sangat dianjurkan agar pikiran dan tubuh lebih rileks dengan di tengah wabah virus corona ini. Dengan begitu, melakukan pekerjaan dari rumah akan jauh lebih menyenangkan. Selanjutnya, itu pengembangan diri. Jadi tubuh dan otak kita itu perlu yang namanya relaksasi. Bisa sambil berolahraga, mengambil kelas daring, mendengarkan podcast inspiratif, dan membaca buku merupakan aktivitas yang bisa dilakukan. Dengan melakukannya secara rutin, tubuh dan otak tetap terbiasa beraktivitas meskipun hanya di rumah saja. Yang ketiga, waktu untuk keluarga. Nah ini yang sering saya lakukan ketika saya di rumah, yaitu waktu untuk keluarga. Karena kebanyakan anggota pramukanya itu hidupnya di luar, ya bukan berarti hidup di luar itu nggak punya rumah ataupun kayak gimana. Yang penting, bukan yang penting sih, jadi waktu untuk keluarganya itu kurang. Jadi yang terakhir itu mendekor rumah. Jadi setelah rumah rapi dan bersih, kegiatan untuk menata atau mendekorasi ulang adalah aktivitas yang tidak kalah menyenangkan. Karena COVID-19 ini penyebarannya itu cukup cepat, bukan cukup cepat sih, cukup mudah, yaitu dalam melalui sentuhan tangan juga bisa yang namanya menyebar nanti salah bukan nama. Jadi kita juga bisa mendekor rumah kita, yaitu dengan cara kita itu membuat yang namanya
alat untuk pencuci tangan, bisa dari galon ataupun dari ember atau yang lainnya kita lubangi. Terus kita juga sediakan yang namanya sabun cuci tangan juga. Mungkin itu aja kegiatan yang saya sering lakukan ketika di rumah, dan mungkin anggota-anggota pramuka juga bisa contoh saya ketika ketika di rumah itu kayak gimana ya, kalian bisa lakukan kegiatan itu. Terima kasih. Apa yang harus anggota pramuka lakukan ketika adanya wabah virus corona ini? Yang pertama itu yang harus dilakukan oleh anggota pramuka, kita harus menolong orang-orang, termasuk kita juga gitu ya yang harus ditolong. Yang pertama, kita buat donasi, buat pengumpulan dana supaya bisa kita salurkan ke masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Dalam keadaan kayak gini kan semua pekerjaan kita dihentikan sementara, jadi buat pekerjaan itu mungkin dari masyarakat yang menengah ke bawah bakal kehambat dari perekonomiannya. Dan nah, timbulkan inisiatif di dalam pramuka itu, kita harus menolong sesama hidup lah. Intinya kita, dasa dharma itu harus kita tanamkan di dalam jiwa pramuka. Terus ada lagi yang kedua itu, coba bikin inisiatif ketika kita mau membagikan. Yang pertama itu, makanan itu kita taruh di depan rumah kita, ketika ada yang lewat atau ada yang membutuhkan bisa orang itu ngambil gitu. Yang penting kita di situ cantumkan nama, misalkan boleh diambil gitu ya ketika lewat, ketika membutuhkan, siapapun itu dalam keadaan kayak gini. Intinya kayak gitu Kak. Oke, itu kesehatan ya. Nah, sebelum kita membantu tim kesehatan dalam bentuk fisik, pertama dari diri kita dulu. Misalkan nih, minimal dari 5 hal ini aja nih kita terapkan gitu dalam diri kita. Misalkan yang pertama, wajah. Nah, diusahakan ini dari anggota, misalkan kayak tangan, jangan menyentuh ke wajah, karena itu salah satu bentuk penularan dari virus COVID ini gitu. Kemudian yang kedua, dari segi tangan, sering-seringlah mencuci tangannya gitu, atau bila perlu ya diusahakan selalu membawa hand sanitizer gitu, biar tangan kita biar selalu bersih gitu ya. Kemudian yang kedua nih, baik itu entah itu batuk atau bersin gitu ya, sikut kita nih ya. Nah, usahakan setiap bau batuk ataupun bersin kayak gini, jadi ke sikut gitu. Nah, itu baru 3, wajah, tangan, sikut. Kemudian yang ketiga, ini dari segi jarak. Nah, diusahakan ini harus menjaga jarak juga, karena kalau misalkan kita datang ke kerumunan gitu yang ramai gitu ya, nah itu kan kesempatan untuk dapat terkena virus COVID itu juga kan lebih banyak lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir ini, diusahakan untuk terus stay at home atau selalu di rumah aja gitu. Nah, minimal dari 5 hal ini dulu aja nih kita terapkan di dalam diri kita gitu ya. Nah, selain dari itu pula ya bisa juga kita ini kan dari pramuka. Pertama, hal sederhana aja nih ya, otomatis kita akan membutuhkan banyak APD, entah itu masker kah gitu ya. Misalkan masker dulu aja nih ya. Nah, kita bisa untuk kita misalkan donasikan gitu ya, entah itu atau mau beli atau mau bikin selama kita bisa gitu ya. Nah, itu kita nanti donasikan nih, karena untuk di kondisi sekarang ini masker itu sangat diperlukan gitu. Nah, jenis apapun maskernya itu akan bisa mencegah untuk penularan virus ini gitu. Yang kedua, sebagai anak pramuka gitu ya, untuk menyalurkan bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat atau untuk pencegahan
biar kita tetap selalu sehat, tidak terpapar virus COVID-19 ini, bisa juga dengan misalkan membuat hand sanitizer gitu ya. Nah, membuat hand sanitizer kita taruh di misalkan di luar rumah gitu. Jadi cuman hand sanitizernya ini sifatnya umum gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau pakai ya pakai gitu. Atau bisa juga kita membuat disinfektan. Ya, misalkan kita bikin desinfektan ini khusus dari anak-anak pramukanya juga gitu. Toh ibaratnya dari segi alatnya juga saya rasa tidak terlalu sulit gitu ya. Dari segi takarannya pun tidak terlalu ya istilahnya mudah lah untuk didapat gitu. Nah, kita juga bisa untuk membuat disinfektan gitu. Bikin membuat sendiri dari rumah gitu. Ya. Nah, nanti tinggal disemprotkan di wilayah-wilayah tertentu kayak gitu. Dalam situasi apapun, masalah apapun, pengetahuan itu menjadi hal yang wajib atau nomor satu. Karena sebelum kita menghadapi itu kita harus tahu situasi dan kondisinya, maka pengetahuan itu nomor satu. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana mengedukasi masyarakat. Tentunya kita harus tahu dulu informasinya, data fakta yang jelas, jangan sampai kita pun terpapar hoax. Karena di saat-saat seperti ini banyak sekali hoax yang bertebaran, seperti yang teman-teman pasti tahu. Jadi kita harus cari data yang valid atau benar. Kalian bisa lihat di Jawa Barat ada, lalu di pemerintah pusat ada, Jakarta ada, Kabupaten Bogor pun ada informasi tentang COVID-19. Nah, itu kalian bisa sebarkan kepada masyarakat atau minimal keluarga kalian dahulu tentang apa itu, tentang penyebarannya dan sebagainya. Nah, untuk media penyebarannya kebetulan saya agak tertarik dengan dunia desain, maka kita sebagai pramuka bisa menggunakan organisasi kita pramuka untuk, misal saya suka desain, saya mengembangkan bakat saya mengenai desain di sini gitu. Saya menyebarkan pamflet-pamflet seperti edukasi bagaimana cara pencegahan COVID-19, lalu penyebarannya seperti apa, sifatnya seperti apa, kita bisa sebar-sebarkan melalui pamflet. Atau edukasi lainnya kita bisa lakukan sesama pramuka, itu adalah pembuatan kajian online. Kajian online udah sering dilakukan di berbagai organisasi, jadi itu menurut saya bisa kita lakukan. Dan Kabupaten Bogor pun saya lihat sudah banyak pergerakan hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa lakukan hal yang serupa agar mengisi kekosongan saat ini, karena kan pengetahuan itu tadi saya bilang di awal itu sangat perlu. Jadi itu, atau kalaupun kita agak sulit nih dalam desain, kita bisa membantu menyebarkannya, menyebarluaskan. Oh, jadi pencegahannya itu ini. Dan yang terutama saat-saat seperti ini tuh edukasi bahwa COVID-19 itu jangan dibuat panik. Jangan dibuat panik. Memang berbahaya, namun jangan panik. Tetap disebutnya santai lah gitu ya. Kita bisa, karena nomor satu itu adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi kita harus tetap jangan panik. Intinya seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita bisa melakukan kajian online, lalu mendesain, lalu menyebarluaskannya. Itu sih yang bisa kita lakukan saat-saat seperti ini. Tuh, Pak. Kalau tanggapan, saya tidak akan terlalu menanggapi bagaimana mereka ketika bekerja, tapi hanya satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di luar yang masih bekerja seperti ojek online, kemudian orang-orang yang bekerja yang jika tidak bekerja maka mereka tidak akan mendapatkan uang saat mereka tidak bekerja. Hanya satu, teman-teman yang sedang bekerja di luar, tolong tetap jaga kesehatannya, jaga imunitasnya, gunakan social distancing ataupun physical distancingnya, jangan sampai terlalu dekat. Kemudian jangan lupa pakai masker, cuci tangan serajin mungkin,
untuk menghindari tertularnya positif COVID-19. Nah, selama bekerja jangan lupa berdoa, terutama untuk kita orang-orang yang muslim. Silakan berdoa dengan kepercayaannya, ataupun orang-orang non muslim juga silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya sehingga kita dijauhkan dari virus tersebut. Kemudian ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya melihat di media sosial bahwa ada satu pengemudi ojek online yang saat itu mengantarkan sebuah barang yang diminta jasanya oleh pemesan itu sendiri. Kemudian si barang itu disimpan di depan gerbang si pemesan itu. Kemudian setelah disimpan, yang memesan ini memberikan uang dengan cara dilemparkan ke dekat si pengemudi. Entah alasannya apa, tapi sepertinya dengan cara dilempar itu kurang baik, karena teman-teman kita di luar pun sebetulnya mereka sedang mencari uang untuk membeli makan keluarganya, untuk membeli makan untuk dia sendiri dan yang lainnya. Jadi walaupun kita menjaga, tapi tetap harus ada cara yang terbaik yang harus kita lakukan. Tidak seakan-akan kita melakukan hal-hal yang kurang baik kepada saudara-saudara kita yang sedang bekerja di luar. Takut silahkan, panik jangan, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Yang terpenting itu saja. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan seperti tadi, ada yang menolak jenazah karena positif COVID-19, tanggapan saya adalah, teman-teman, yang harus dipahami adalah seseorang yang positif COVID-19 kemudian dia wafat, kita harus paham bahwa wafatnya manusia itu sebetulnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Hanya dengan cara apa kita tidak tahu. Yang terpasti adalah bahwa kematian itu sudah dituliskan. Mau tidak mau, setiap orang pasti akan meninggal. Dengan cara apa kita tidak tahu, kapan kita tidak tahu, di mana kita tidak tahu, dan itu hanya Allah yang tahu. Kemudian bagaimana sekarang kalau misalnya ada orang yang menolak jenazah? Teman-teman coba pikirkan, coba rasakan bagaimana perasaan keluarganya ketika dinyatakan positif orang yang meninggal. Tentu tidak bisa didekati oleh keluarganya. Ketika dirawat tidak bisa didekati oleh keluarganya. Ketika dia wafat tidak bisa dimandikan oleh keluarganya, tidak bisa disolatkan oleh keluarganya, hanya sebatas diurus oleh petugas-petugas medis. Itu pun yang saya tahu menggunakan alat pelindung diri yang sangat-sangat lengkap. Kemudian akan dimakamkan pun itu oleh petugas medis dengan protap yang sudah ditentukan oleh petugas medis itu sendiri. Jadi teman-teman, cukup untuk masalah penolakan jenazah positif COVID-19, lebih baik hibur mereka, bantu mereka. Seperti yang saya lihat di salah satu kota, ada yang positif COVID-19 kemudian dia dijemput, tetangga ataupun orang-orang sekitar justru mereka bukan malah menjauhi. Maksudnya mereka menjauhi dalam artian di sini ada jarak ketika si positif ini dijemput ke ambulan, tapi mereka justru dalam jarak tertentu mereka memberikan semangat untuk orang yang terkena positif itu, yang ketika saat itu orangnya sudah masuk dalam ambulan. Dia diberikan semangat moral, kemudian dia didoakan dan yang lainnya. Itu akan lebih membantu daripada kita harus menjauhi dengan cibiran-cibiran yang nanti akan menyakitkan orang-orang positif COVID-19. Baik, kita semangati mereka, kita doakan mereka agar semua orang yang positif COVID-19 ini sembuh sesegera mungkin, dan Indonesia tentunya akan segera kembali pulih karena kita sudah rindu dengan teman-teman kita di sekolah, kita sudah rindu dengan teman-teman kita di pekerjaan, kita sudah rindu akan hal-hal yang biasa kita lakukan, tentunya hal-hal positif. Adapun ketika semua ini sudah selesai, lakukan yang terbaik apapun yang bisa kita lakukan untuk Indonesia ini. Bukan malah kita saling berjauh-jauhan, kita saling memusuhi, kita ada berantem lagi dan lainnya. Lebih baik kita semangat untuk Indonesia, tetap berdoa dan tetap
ikuti aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih.